Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Dan kita mulai untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 19.30 ada dua data high impact ya, yaitu ada Advance GDP yang rilis per kuartal dan unemployment claim. Dan tentunya GDP Amerika yang akan rilis malam ini pukul 19.30. Kalau kita lihat dari angka previous ya ke forecastnya, ada kenaikan sebesar 2% dari angka sebelumnya 1,4%. Dan kalau kita perhatikan, ketika rilis di tanggal 25 April ya, aktualnya itu menghasilkan penurunan ya di 1,6% dari apa yang diperkirakan dari data previousnya 3,4%. Dan kita lihat di angka previous saat ini 1,4%, ada revisi angka lebih rendah, tapi angka yang diperkirakan naik sebesar 2%. Dan ini akan menjadikan perhatian kita ya, dimana kalau betul-betul aktualnya menunjukkan angka naik ya, seperti halnya yang diprediksikan ya, yaitu sebesar 2%, tentunya di sini akan menunjukkan aktivitas positif ya terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi hati-hati, kalau sampai data Advance GDP ini menunjukkan penurunan ya, di bawah ekspektasi, di bawah jauh dari previous 1,4%, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Artinya indeks dolar akan bergerak bearish. Oke, yang kedua ada unemployment claim, di mana data sebelumnya adalah 243.000. Kemudian forecastnya sebesar 237.000. Jadi ada penurunan angka dari 243.000 menjadi 237.000. Maka ketika aktualnya menghasilkan angka sesuai dengan forecast ya, atau di bawahnya forecast, di sini akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Artinya ada peluang indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau angkanya nantinya naik di atas forecast, di atas jauh, di atas previous, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan dari dua data high impact ini memang memiliki angka yang positif ya, dari yang diperkirakan, memang peluangnya besar untuk indeks dolar ini bergerak naik. Dan tentunya hal tersebut kita nanti akan lihat secara teknikal apakah memang sesuai, karena di data sampai dengan hari Jumat juga memungkinkan menunjukkan aktivitas bullish masih cukup kuat untuk indeks dolar. Dan dari dua data, baik Advance GDP, unemployment claim malam ini salah satu yang diperhatikan ya oleh para investor untuk melihat sejauh mana nantinya keputusan dari si Jeremy Powell ya dalam memangkas tingkat suku bunga. Oke, dan sekarang kita akan melihat pergerakan indeks dolar ya secara teknikal. Check it out. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar sejauh ini ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, memang menunjukkan momentum atau pergerakan yang lebih rendah ya. Tapi secara keseluruhan ini masih berada di dalam area range. Artinya masih terjadi konsolidasi. Dan pandangan saya melihat untuk perkembangan indeks dolar ya secara keseluruhan memang masih dalam tekanan bearish ya. Kalau kita lihat secara weekly ya, ini potensinya masih kuat untuk dia bergerak bearish. Cuman ada sedikit dorongan momentum di minggu kemarin ya, yaitu candlenya masuk lagi di dalam area range. Dan target terdekat saya adalah previous week high
dan di sini sudah terjadi liquidity ya, sweep liquidity, dan tentunya candlenya kembali lagi bergerak di dalam area range. Dan ini secara petunjuk pergerakan market khususnya di indeks dolar lebih stabil ya, lebih bergerak dalam area range. Makanya di sini kalau kita lihat bahkan di time frame 4 jam saya sudah tandain batas breakoutnya ya, dan posisi candle terakhir yang saat ini sedang berjalan dari pukul 14.00 dan nanti akan berganti pukul 18.00 ini belum berhasil breakout di bawah 104.12, jadi hanya sebatas sweep liquidity. Jadi saya sih berpotensi melihat, karena sebelumnya di minggu kemarin setelah terjadi penurunan dan sedikit ada kenaikan, maka saya melihatnya ada potensi dia bergerak naik, dan ini seperti membentuk inverted head and shoulder ya. Jadi ini neckline yang terbentuk ya, ini shoulder kiri, head, shoulder kanan. Jadi ada memungkinkan membentuk inverted head and shoulder, dan target saya sampai di area fair value gap yang ada di time frame weekly ya, di 105.20 sampai dengan 105.37 untuk pergerakan indeks dolar sampai dengan hari Jumat. Oke, tapi nanti kita lihat ya, apapun itu kita lihat data nanti akan rilis ya, karena bisa juga market masih bergerak bearish tentunya seperti itu, dan ketika break di bawah 104.12 kuat menuju area order block di 103.87 sampai dengan 103.65. Oke. Kita akan lihat sekarang kondisi XAU USD ya sampai dengan sore hari ini. Oke, untuk market XAU USD di time frame 4 jam ya, dimana di sesi Asia tadi terjadi lanjutan penurunan ya yang sangat signifikan ya. Secara range pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini udah mencapai 35.39 dolar per troy ounce. Menurut saya ini sudah cukup tinggi ya, karena rata-rata pergerakan XAU USD saat ini ya, range-nya antara 30 sampai dengan 40 dolar per troy ounce. Kecuali kalau ada tekanan momentum yang sangat kuat bisa mencapai 50 dolar per troy ounce. Kalau itu terjadi, maka potensinya kuat. Target pertama dari pembentukan dominant break di posisi beberapa hari kemarin ya, di sini di time frame daily ya. Oke, di sini ada pembentukan dominant break dan ini adalah targetnya. Terlihat potensinya memang kuat menuju ke area tersebut. Tapi apakah ada potensi untuk dia bullish koreksi dulu? Sejauh ini kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, market masih bergerak dalam area range. Anda bisa lihat candle terakhir impulsif, kemudian di pukul 12.00 ada tekanan dan pembentukan bullish pin bar ya, tapi masih cukup kuat ya. Saya melihatnya untuk pergerakan XAU USD ini dalam tekanan sellernya. Tapi tidak menutup kemungkinan potensi itu bisa terjadi untuk dia bullish untuk koreksi, karena di dua area ini yang akan saya tandain ya. Yang pertama di sini ya, ini ada pembentukan area imbalance ya, atau fair value gap di time frame 4 jam. Jadi setidaknya potensi ketika dia menguat minimal menguji area 50%-nya ya, tahapannya ya di sini. Apakah nanti di sini ada konfirmasi? Kalau tidak dan masih impulsif ya, dia akan masih bergerak naik minimal menguji 50% dari penurunan ini. Jadi kalau kita ukur 50%-nya sampai di area berapa? Ya, ini sementara ya, yaitu di 2398.99. Di sini juga bisa dijadikan acuan untuk target entry ya. Jadi masih memungkinkan untuk menuju wilayah tersebut setelah terjadinya sapuan area liquidity di posisi ini dari pergerakan impulsif bearishnya.
Oke, dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, nah market masih berada di dalam area range, artinya masih konsolidasi. Nah, di posisi inilah ya yang harus diperhatikan ya, yaitu batas area high dan low. Ini adalah batas areanya. Kalau saya pribadi, saya akan menunggu, karena ini belum ada konfirmasi yang cukup kuat adanya momentum minimal dia bullish untuk koreksi ya. Ini masih belum ada dan memiliki kecenderungan dia konsolidasi di area saat ini, yaitu wilayahnya antara 2365.91 sampai dengan 2380.84. Oke, di area tersebut. Dan saya akan tunggu dulu nantinya ya, setelah rilis news. Saya mau lihat kalau tentunya break di atas 2383.93 di atas ini, maka market akan menuju ke posisi drop base drop. Jadi melewati daripada area fair value gap yang ada di time frame 4 jam tadi ya. Jadi memungkinkan akan menguji sekali lagi area drop base drop tersebut, yaitu menuju 50%. Oke, jadi ini targetnya saya turunkan. Minimal saya pantau dulu di wilayah area 50% dengan potensi target taking profit dari low yang terbentuk hari ini. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau nantinya momentum tekanan seller terjadi pasca rilis, karena di sini kan masih konsolidasi ya, yaitu batas bawah 2365.91. Kalau di break maka kuat menuju target kita ya, di target weekly yang saya sampaikan di analisa weekly kemarin ya. Oke, ini adalah targetnya, target weekly-nya ya, di 2349.57 sampai dengan 2339.78 menuju area sini. Ya, tentunya apakah ketika berada di target weekly ada peluang untuk kita bisa buy untuk counter trend? Ya, memungkinkan kalau betul-betul di area ini ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar ataupun trend setup, minimal dia akan menguji beberapa area ya. Kalau kita lihat di sini ada rally base rally ya, dia akan sampai target tersebut. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Dan tentunya XAU USD masih dalam tekanan seller ya, masih sangat kuat. Dan kalau mau counter trend bisa diperhatikan, karena di bawah ini adalah area liquidity ya. Nih, banyak rejection terjadi, dan apakah ketika nanti malam terjadi penurunan hingga wilayah area support ya, atau area 2348.62 masuk dalam target weekly kita, ada konfirmasi ya, ada dorongan momentum itu bullish terjadi, bisa buy di area sini ya. Salah satu konfirmasi bisa dari structure yang menunjukkan low, low dan high ya, seperti ini polanya di low time frame, bisa jadikan acuan ya, dengan target minimal dari drop base drop dari posisi batas breakout di level saat ini. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa XAU USD di sore hari ini. Semoga informasinya membantu dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.